A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita membaca alhamdulillah, memulai apa yang akan kita bicarakan. Kemudian marilah kita membaca salawat kepada Rasulullah, juga memulai apa yang akan kita bicarakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, kita sering dibingungkan dengan istilah sunnah. Sering dibingungkan dengan istilah sunnah. Apakah sunnah yang dimaksud adalah dalam fikih, dalam usul fikih, atau sunnah secara istilah khusus gitu. Memang agak bingung gitu. Contoh, apakah ada makanan sunnah? Klepon makan sunnah enggak? Jadi bingung jawabnya gimana? Nanti dulu, apa yang dimaksud sunnah? Kalau sunnah maksudnya dilakukan berpahala, tidak ada makanan sunnah. Karena semua makanan itu dimakan hukumnya mubah. Apa hukum makan kurma? Mubah. Masa mubah berpahala? Mubah itu dikerjakan nggak berpahala, ditinggalkan nggak berpahala. Bukankah Rasulullah makan kurma? Nah, kalau sunnah itu bermakna Rasulullah melakukan, ada kurma, hukum dilakukan, Rasulullah memakan kurma, berarti sunnah itu ada. Tapi masalahnya, apakah kita makan kurma berpahala? Tidak. Kenapa? Rasulullah saja mubah, masa kita jadi sunnah? Nah, ini memang menjadi, wah ini gimana sih, apa namanya, masalahnya seperti apa sih gitu. Nah, jadi dalam hal ini kita memang dibingungkan. Jadi kalau sunnah itu bermakna hukum, dikerjakan dapat pahala, nggak ada makanan sunnah. Kalau sunnah itu Rasulullah melakukan, ada makanan sunnah. Tapi masalah pahala, nggak mungkin Rasulullah melakukannya mubah, kita melakukannya sunnah, dalam artian dapat pahala. Rasulullah melakukannya tidak mendapat pahala, kita melakukannya dapat pahala, nggak mungkin. Terus gimana? Makanya peristiwa klepon bukan makanan Islami, karena itu saya kira bukan dari kita, bukan dari orang yang beriman. Tapi yang jadi masalah, pemikiran itu ada di antara kita. Pokoknya sesuai yang Rasulullah lakukan Islami, nggak sesuai nggak Islami. Yang saya tanya, yang Islami itu batik atau gamis? Bapak-bapak pakai gamis. Pertanyaannya, apakah kalau pakai gamis berpahala? Kalau pakai batik berpahala atau tidak berpahala? Yang namanya pakaian itu hukumnya mubah. Dilakukan nggak berpahala, ditinggalkan nggak berpahala. Kecuali kalau membuka aurat, itu lain lagi dari sisi lain. Nah, dari mana sisi pahalanya? Nah, ini nanti sebenarnya hari ini panjang ya. Saya hari ini akan berbicara sedikit tentang makanan. Nanti insya Allah pertemuan selanjutnya, apa sih ittiba? Apa sih uswah hasanah itu apa gitu? Jangan sampai gini. Ittiba, Rasulullah ketika sholat softnya rapat, ketika sholat softnya harus rapat walaupun ada covid gitu. Nah, ini yang jadi masalah adalah kalimat makna sunnahnya itu apa gitu. Nah, kita lihat dari sisi fikih makanan aja ya. Nah, ini nanti ada sesi khusus apa sih ittiba gitu, supaya benar. Kenapa? Nah, ini fenomena yang tidak tepat, saya kira fenomena tidak tepat. Ketika ittiba, sibuk dengan ittiba, makanan sunnah, pakaian sunnah, masjid sunnah, perkampungan sunnah, apalagi ustadz sunnah, oke. Tapi yang menarik, melakukan hal-hal tersebut tidak dapat pahala kecuali kalau melakukannya karena kecintaannya kepada Rasul.
Seseorang pakai gamis, kenapa pakai gamis? Saya mencintai gamis, pakai gamis nggak berpahala. Tapi kalau saya pakai gamis karena mencintai Rasulullah, Rasulullah pakai gamis, itu berpahala. Apakah ada orang mencintai Rasul, undang-undang PKI mau digolkan pada diem? Kan ngaco juga gitu. Jangan sampai sibuk dengan sunnah-sunnah yang sebetulnya nggak terlalu penting. Jadi pentingnya ke dalam hal mengikuti Rasulnya, tapi dari pakaiannya tidak. Karena pakaian biasa saja. Nanti akan saya nukilkan dari Ibnu Taimiyah tentang pakai batik itu sunnah. Ya? Apa yang jangan sampai sibuk dengan hal-hal pakaian karena mencintai Rasul. Ada nggak orang mencintai Rasul ketika undang-undang PKI mau digolkan pada diem? Berarti pakainya itu nggak mencintai Rasul gitu. Kalau mencintai, kenapa? Rasulullah tuh marah kalau ada syariat dilanggar, marah. Makanya boleh demo. Kenapa? Demo itu kan beda pendapat, kan boleh kan beda pendapat. Nah, akhirnya kita akan memposisikannya dalam posisi pemahaman yang benar tentang masalah sunnah. Telepon aja saya bawain. Sedikit saya bertanya. Memang enaknya kalau bicara kayak begini subuh gitu, bisa sampai jam 7 gitu kan. Ada pertanyaan saya. Apa itu sunnah? Sunnah itu diperintahkan Rasul. Sunnah itu dicontohkan Rasul. Gara-gara sibuk dengan sunnah pakaian, lupa sunnah berpolitik. Oh, gimana sunnah berpolitik? Alaikum bisunnati. Kemudian sunnati khulafa rasyidin. Khulafa rasyidin itu hubungannya dengan pakaian atau dengan politik. Berarti yang lebih sunnah yang disebutkan langsung dalam hadis itu sunnah berpolitik atau sunnah pakaian. Nah, ini jadi masalah. Giliran demokrasi nggak mau ikut. Kenapa? Akhirnya PKI. Memang PKI tidak berkuasa, tapi berpengaruh gitu. Ya itu. Berpengaruh nggak? Berpengaruh. Kalau nggak berpengaruh ditangkepin dong dari kemarin gitu kan. Jadi yang tidak boleh adalah sibuk dengan sunnah yang sebetulnya tidak substansi, tapi lupa dengan yang substansi gitu. Mau nggak diajak demo? Ya kalau cinta sama Rasul harus demo dong. Rasul itu marah ketika ada haram dilanggar. Ini bukan haram lagi gitu loh. Baru mukadimah. Sekarang fikih makanan. Ada makanan sunnah nggak? Ada makanan sunnah nggak? Tergantung sunnah itu apa. Ini gambar sebentar sedikit saja. Yang namanya makanan itu nabati ada hewani. Kalau hewani dibagi dua. Yang nabati nggak banyak masalah. Kalau banyak masalah dalam masalah hewani. Ada binatang air, binatang darat. Binatang darat suka sama. Ada yang dimakan, ada yang tidak dimakan sama. Ada yang sembelih, ada yang tidak disembelih. Kebanyakan hukum makanan di hewani. Kalau di nabati biasanya halal sudah. Nah, lihat. Yang namanya makanan itu masuknya bukan bab ibadah. Namanya makanan itu babnya bab adat, babnya muamalat. Bab adat itu tidak ada sunnah wajib. Bab adat itu yang ada mubah, haram, makruh. Kalau bab ibadah yang ada sunnah dan wajib gitu. Jadi makanan nanti dulu. Apa itu sunnah? Maka dalam hukum tidak ada makanan sunnah, yang ada makanan itu haram, makruh dan mubah. Mubah mau dimakan nggak berpahala, nggak dimakan nggak berpahala sudah. Kecuali kalau pakai niat. Ada orang makan siang. Kenapa makan siang? Saya ingin beribadah, kuat beribadah, maka saya makan, berpahala. Kenapa makan? Lapar saya, nggak berpahala sudah. Innamal a'malu bin ya. Gini, dalam saya beberapa hari ini akhirnya melihat lagi kitab Majmu'ul Fatawa Ibnu Taimiyah. Saya ingin melihat Ibnu Taimiyah berpendapat seperti apa gitu. Di antaranya Ibnu Taimiyah berpendapat dalam hal apa namanya? Dalam hal mengerjakan yang Rasulullah lakukan, yang kalau wajib wajib, kalau sunnah sunnah, kalau mubah tidak boleh yang mubah dirubah jadi sunnah. Maksudnya tidak boleh yang mubah dilakukan nggak berpahala, tidak dilakukan nggak berpahala menjadi dilakukan berpahala, itu nggak boleh. Allah menjadikannya
mubah, terus kita jadikannya sunnah dalam artian dilakukan berpahala. Memang kalau pembahasan seperti ini yang membingungkan adalah apa itu sunnah, karena sunnah itu ada 4 makna. Jadi insya Allah kita bahas pada waktunya. Tapi sekarang makanan dulu. Haram karena sebab tertentu. Jadi haram itu biasanya ada hadisnya mengharamkan, ada ayat mengharamkan. Kalau ini bukan, haram karena kaidah. Misalkan membahayakan badan dan akal, haram. Nah, haramnya bisa individu, kondisional. Seseorang divonis oleh dokter, kalau makan daging kambing bisa darah tinggi, bisa stroke. Maka daging kambing jadi haram bagi dia. Idul Adha sama. Jangan sampai mentang-mentang Idul Adha jadi boleh kan? Jadi kalau dipastikan membahayakan nggak boleh udah. Memabukkan ya jelas, apapun. Benda najis jelas, menjijikan dan al-khubus. Kemudian tidak diizinkan. Ayam halal nggak? Halal. Ayam tetangga haram, punya orang gitu kan. Nggak bisa. Jadi memang makruh, ada makanan makruh. Saya lihat, apa hukumnya makan jengkol? Makruh. Ada ustadz beli jengkol. Ustadz beli jengkol, kan makruh. Makruh itu kalau makan jengkol ke masjid masih bau. Itu makruh. Tapi makan jengkol jam 9 pagi, jam 12 ya udah nggak ada baunya, nggak makruh. Apalagi makan jengkol kemudian dimasak tidak menimbulkan bau, ya nggak makruh, orang sebabnya bau. Makan durian, nah itu juga sama, bikin bau kan. Nah masalahnya mengganggu. Jadi yang menyebabkan makruh itu mengganggu, bukan baunya tapi mengganggu. Apa hukumnya? Nggak mandi 3 hari ke masjid, keganggu apa kira-kira? Nggak boleh, makruh. Apa hukumnya bawa anak ke masjid, anaknya ngeganggu sholat? Makruh nggak? Makruh. Kan masalahnya bukan masalah baunya. Kan ada anak kecil lincah, masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapaknya sibuk dengan sholat, nggak boleh nggak gerak lagi. Dia tahu, ini kalau udah Allahu Akbar lari dia. Makruh nggak kira-kira? Kan menggoda, mengganggu. Gitu. Masalahnya sih mengganggu. Biji-bijian ini juga kayak ini jarang. Air sumur dekat sepiteng. Ini jadi makruh, khawatir kena baunya. Daging mentah atau yang sudah, nah ini jelas. Nah hadirin rahimakumullah, namun yang menarik hadirin rahimakumullah, kalau ini di tanah haram nggak boleh makan binatang buruan atau tidak boleh memburu binatang yang di tanah haram. Pertanyaannya, selama tidak haram, ini saya ambilkan masakan Sunda nih. Selama tidak haram dan tidak makruh, maka hukumnya mubah. Selama hukumnya mubah, itu makanan Islami. Selama hukumnya mubah, makanan Islami. Jadi, nah ini kan masalahnya kemarin kenapa kelopon, karena ada orang tidak beriman berpikir, oh berarti Islam kayak begini ya. Kalau tidak ada di Arab, tidak Islami. Dia memahaminya dari satu kelompok, padahal itu kan nggak benar. Kemudian berarti kalaupun nggak Islami, dia ngeledek kita. Yang salahnya sebagian orang, yang rugi semuanya gitu. Makanya salah memahami itu, kerugiannya bukan merugikan diri sendiri, tapi umat kena, yang lain kena juga gitu. Kasus telepon itu kan ngeledek kita gitu. Sekarang Arab, saya bilang ini orang mengkritik Arab atau mengkritik Islam gitu. Makanya Islam itu gini, subhanallah, Arab itu tidak mulia. Kapan mereka mulia? Dengan Islam mereka mulia gitu. Jadi kita kalau dengan Arab saja nggak mulia. Mulianya dengan siapa? Islam. Kan kata Umar, kunna adzalla qaumin fa'azanallahu bil Islam. Wa mabtaghaitu bil izzati bi ghairihi adzallakumullah. Kata Umar, kami bangsa Arab paling hina. Romawi menguasai Yaman, Yaman menguasai Arab, berarti Arab itu udah paling bawah gitu kan. Kemudian setelah Islam, Romawinya yang ditaklukkan gitu.
Berarti yang membuat izzah itu al-Islam, bukan Arab. Permasalahannya bukan Arab nggak Arab, permasalahannya al-Islam gitu. Al-Islam. Kayak itu tidak ada makanan apa? Maksud saya, semua makanan halal menurut Islam ya makanan Islami, selesai. Karena yang namanya makanan masuk al-adat. Al-adat itu selain ibadah. Apa itu al-adat? Haram, makruh, halal. Makanya dalam makanan cuma 3, nggak ada makanan sunnah, makanan wajib. Kecuali kondisi tertentu. Contoh makanan wajib kondisi tertentu, kalau nggak dimakan mati, itu wajib. Kondisi kan. Nah, kemudian dari makullah, jadi selama mubah ya sudah, itu makanan Islami. Mau klepon, mau korma, mau apa terserah. Nah, ini dibagi 3. Ada teks Al-Quran dan Sunnah yang mengharamkan, ada teks Al-Quran dan Sunnah yang membolehkan, ada teks tidak ada teks sama sekali. Nomor 1, dibolehkan oleh Quran dan Sunnah, halal. Nggak sunnah, halal. Dilarang Quran dan Sunnah, antara makruh dan haram. Tidak dilarang, tidak dilarang, tidak dibolehkan, mubah. Berarti banyak yang mubah. Banyak yang mubah. Pertanyaannya, apakah ada makanan sunnah? Tergantung apa itu sunnah. Ada sunnah berarti dikerjakan berpahala, ada sunnah berarti dilakukan Rasul. Yang dilakukan Rasul itu tidak semuanya berpahala. Karena Rasulullah makan kurma tidak berpahala. Masa kita makan kurma jadi berpahala? Ya kan? Terus kapan kita berpahala makan kurma? Nanti Anas bin Malik satu hari diundang makan. Rasulullah diundang makan oleh seorang khoyat, penjahit. Kemudian Anas bin Malik ikut. Kata Anas, saya melihat Rasulullah makan labu yang kuning itu. Kalau bahasa Sunda waluh. Kata Anas, sejak hari itu saya menyenanginya. Berarti Anas itu senang makanan tersebut karena senang ke Rasulullah gitu. Kan? Yang namanya senang, yang namanya mencintai itu mengikuti apa yang siapa yang dicintai. Hanya anak-anak kecil cetak gol, gayanya bang, oh senang Ronaldo gitu kan. Yang namanya menyenangi kan ngikutin gitu. Nah, dapat pahala dari mana? Dari mengikuti. Saya cinta Rasul, maka saya ikut. Namun pertanyaannya tanya dalam hati, saya cinta Rasul atau saya ikut-ikutan? Kalau memang ada cinta Rasul dari hati kita, itu nggak akan membiarkan kezaliman gitu. Yang jadi repot adalah cinta Rasul, kezaliman dibiarin gitu. Kan masalah. Kembali, apakah ada makanan sunnah? Tergantung makanan sunnah itu apa. Nah, kalau dari makna, apakah ada makanan yang Rasulullah sukai, yang Rasulullah makan? Ada. Makanan yang disukai Rasulullah. Sekali lagi, memakannya tidak berpahala. Berpahala kalau kita menyenanginya karena Rasulullah senang gitu. Tadi ke rumah ada DKM masjid mana? Masjid Mahabbatur Rasul. Ustaz katanya, saya ini korban katanya. Kenapa? Saya bilang, gara-gara antum seneng koi, saya jadi seneng katanya. Saya bilang, begitulah para sahabat, Rasulullah senang, dia juga senang gitu. Hanya itu. Jadi harus dibedakan. Rasulullah senang asal, berarti makan asal nggak berpahala. Kapan berpahala? Kalau makan madu karena Rasulullah makan madu gitu. Nah, itu mungkin berpahala karena mencintai Rasul. Kurma ya. Tapi nanti ada menarik. Kata Ibnu Taimiyah, ini menarik, nanti saya kutip ada di sini. Kata Ibnu Taimiyah, kenapa saya pakai Ibnu Taimiyah? Karena selama ini yang sering menimbulkan permasalahan dalam memahami selalu mengatakan murid Ibnu Taimiyah yang nggak begitu. Jadi murid siapa? Jadi murid siapa? Sebenarnya saya ingin mengomentari masalah apa ya, di mana Allah itu. Ada perkataan Ibnu Taimiyah yang ternyata tidak sama dengan yang dikatakan oleh mengaku muridnya. Nah, kata Ibnu Taimiyah, yang namanya sunnah itu bukan makan kurma, makan makanan yang ada di daerahnya. Karena Rasulullah makan kurma. Kenapa Rasulullah makan kurma? Karena di Arab adanya kurma.
Coba kalau di Arab adanya lenca, ini pasti lenca yang dimakan. Jadi kata Ibnu Taimiyah, nanti ada teksnya. Berarti kata Ibnu Taimiyah, makan yang ada di daerahnya itu sunnah, kata beliau. Saya tanya, di Indonesia yang sunnah makan kurma atau klepon? Saya bilang saya nggak berpendapat. Kata Ibnu Taimiyah, dia kan mau protes kemana ke Ibnu Taimiyah? Udah nggak ada gitu. Kurma Rasulullah menyukainya, berarti memakan kurma tidak berpahala. Tapi dia senang kurma karena senang Rasulullah, itu berpahala gitu. Yang namanya senang nggak otomatis loh. Afan, yang namanya senang itu nggak bisa dibuat, nggak bisa dibuat yang namanya senang. Kadang-kadang gini, ya ini makanya kata Rasulullah, yang namanya hati itu nggak bisa diatur. Kata Rasulullah, Allahumma hadza qasami fima amlik wa la talumnu fima la amlik. Kata Rasul, ya Allah, kan istrinya lebih kata Rasulullah, saya membagi bagian yang bersifat fisik, yang bersifat harta bisa adil, tapi kalau yang namanya hati nggak bisa. Cobain, kalau yang istrinya satu nggak mungkin, kalau istrinya dua baru mana yang lebih dicintai gitu. Ya wajar mencintai yang lebih muda, yang lebih yang lebih cantik, itu wajar memang. Masalah hati gitu. Yang namanya hati itu nggak bisa diatur. Ada orang nggak seneng kurma, emang wajar, emang gimana kan namanya seneng nggak seneng, kan masalah hati, masalah kecenderungan. Tapi subhanallah, tiba-tiba dia seneng kurma karena mendengar hadis Rasulullah seneng kurma. Di situ berpahala gitu. Kan kadang-kadang orang kita kan, ini doyan apa lapar gitu kan. Jadi dia menyenangi kurma karena senang kurma, ya ketika makan nggak berpahala, dia demen kurma gitu. Dia senang kurma karena Rasulullah senang kurma, di situ berpahalanya. Saya tanya ya, kita makan kurma karena senang kurma atau karena Rasulullah senang kurma? Innamal a'malu bin ya, cuka sama. Saya nggak suka cuka. Kalau besok kita makan cuka karena Rasulullah makan cuka, di situ berpahala. Mirip orang merokok, dia berhenti rokok karena tahu rokok haram, berpahala. Dia berhenti rokok karena dokter bilang kalau ngerokok mati kamu, nggak berpahala gitu. Itu 6. Minyak zaitun Rasulullah menyukainya, silahkan. Gandum, kenapa beli roti gandum? Kenapa Rasulullah senang gandum? Tapi yang menarik dalam hadis ini, lihat kata Sayyidah Aisyah, kami keluarga Muhammad, keluarga ahli bait, nggak pernah kenyang makan gandum 2 hari berturut-turut. Jadi kalau sehari kenyang, besoknya nggak kenyang. Subhanallah, subhanallah, ya Allah. Rasulullah, Sayyidah Aisyah mengatakan ini, dalam hadis ini sebutkan begitu. Nah, kemudian susu, silakan. Rasulullah menyukai susu, kelinci. Kok kelinci? Tapi kan Rasulullah makan. Nah, di situ berpahala. Kalau merubahnya karena Rasulullah makan. Burung hubari, apa burung hubari bahasa Indonesianya? Ini gambarnya udah. Belibis ya. Kalau ini, ini menarik hadis ini. Sahabat disuguhkan ayam. Saya bersumpah, sudah lama bersumpah nggak makan ayam katanya. Kenapa? Saya lihat ayam itu makan makanan yang kotor katanya. Dia nggak mau makan ayam. Terus dibisikin teman-temannya, sini Rasulullah makan ayam. Segera bayar sumpahmu, bayar kafaroh sumpahmu, makan ayam. Rasulullah makan ayam. Di mana pahalanya? Karena Rasulullah makan, dia makan. Kenapa makan ayam? Rasulullah makan ayam, padahal dia doyan ayam. Lain lagi itu. Makanya niat ini penting gitu. Saya tadi ya kadang-kadang agak aneh ya, ketika masuk masjid saya jadi mikir juga, bagaimana kalau saya melakukan, katakanlah, kenapa Anda sholat? Wajib. Kenapa Anda sholat? Kan saya mencontoh Rasulullah sholat, jadi 2 pahalanya. Yakin karena sholat wajib dilakukan berpahala, karena dia mencontoh Rasul jadi pahala tambahan gitu.
pahala tambahan. Nah, kemudian bawang silahkan. Kan ada orang yang suka bawang. Nah, ini yang tadi hadisnya Anas bin Malik. Anas bin Malik suka buah ini. Kata Anas, saya lihat Rasulullah memakannya. Sejak hari itu saya selalu menyenanginya. Berarti berubah tuh karena melihat Rasulullah. Jadi kalau besok ke istrinya bilang, beli. Kenapa? Rasulullah makan itu. Berarti itu berpahala karena mengikuti Rasul. Istrinya senang, murah gitu kan. Dulu kami ketika di Sudan tuh paling kesal ketemu ini. Kenapa? Keseringan. Daging jarang gitu. Garak namanya, keju, ya silakan. Jadi keju itu ada beberapa jenis, tapi ini jubnah tuh kejunya kayak begini. Nah, ini tadi. Kalau ini ajur itu seperti ketimun ya, mirip timun, rutop dan semangka. Nah, saya ingin memperingatkan, apa hukumnya jualan pakai hadis? Pre-order semangka, ketahuilah Rasulullah suka semangka loh. Kenapa? Karena saya dengan habat Rasulullah hadisnya disebutin di apa namanya? Sepertinya bagaimana menggunakan hadis untuk iklan. Kemudian mentega juga bukan azabad al-muhim hada. Mentega. Sarid ini mirip apa? Kalau di kita mungkin mirip nasi rames. Ada nasinya, ada lauknya dicampur semua gitu. Dimasukin bareng gitu. Lauk pauk dengan nasi bareng gitu. Rasulullah menyukainya. Tapi jangan sampai nanti kita kasih tahu ke rumah makan Padang, Rasulullah senang makan ramas gitu. Kaki depan. Permasalahannya kalau kita makan nggak berpahala, tapi berpahala kapan? Karena mengikuti Rasul. Ini ada buah namanya al-kabas. Kabas itu kalau batangnya dipakai siwak, nah buahnya ini. Kata Rasulullah apa? Makan. Alaikum bil aswad minhu. Yang hitam itu enak kata Rasul. Melakukannya nggak berpahala. Kalau berpahala nah, ini kaki sapi dan domba. Subhanallah. Hobi kaki sapi nggak berpahala. Berubah pendirian jadi makan kaki sapi karena Rasul menyukainya, itu lain lagi gitu. Nah, sekarang pertanyaan, apakah ada makanan sunnah? Dari sisi hukum nggak ada, karena semua makanan adalah mubah. Mubah itu dilakukan nggak dilakukan nggak berpahala. Sebenarnya panjang ini hukum mengikuti sunnah. Kita lewat ini nanti insya Allah akan kita bahas ini, akan kita bahas secara detail pertemuan selanjutnya. Tapi saya ingin menukil dari Ibnu Taimiyah nih. Ini, nah, saya satu hari dalam sebuah rapat disebutkan, kalau disebutkan bukunya, disebutkan halamannya, disebutkan jilidnya, itu baru datanya otentik gitu. Lihat Majmu'ul Fatawa jilid ke-21 halaman 316. Arab gundul. Sunnah Rasulullah SAW ya. Wa kanat sunnatu Rasulillahi annahu yat'amu ma yajiduhu fi ardihi. Sunnah Rasulullah SAW memakan apa yang ada di daerahnya. Jadi kelepon atau kurma, memakai pakaian yang ada di daerahnya, batik atau gamis, belangkon atau kopiah. Dan saya pernah menemukan pendapat Ibnu Utsaimin, namun saya nggak ambil. Kenapa? Saya curiga ini hoax gitu. Setelah lihat ini kayaknya sama gitu. Saya Utsaimin rahimahullah dari Saudi. Pakaian yang ada di daerahnya Allah, barang siapa memakai apa yang di daerahnya maka ia mengikuti sunnah. Jadi Rasulullah makan kurma itu karena yang ada di Arab itu. Jadi yang diambil bukan kurmanya, yang ada di Arab kurma. Nah, bagi kita bisa tambah pahala. Yaitu apa? Memang makan kurma mubah. Tambah satu lagi apa? Mengikuti. Jadi kalau buka puasa kurma. Yang kedua, kelepon.
Kan dua-duanya dapat gitu. Sebagaimana Rasulullah SAW, contoh, apakah sunnah berangkat dari Bogor kemudian berangkat haji ke Jeddah ke Mekah? Sunnah. Kenapa? Memang tidak berangkat dari Madinah, tapi yang dimaksud adalah berangkat dari kotanya. Saya bilang menarik nih Ibnu Taimiyah. Dan kalau begini, Islam Nusantara dalam pemahaman seperti ini nggak salah. Nggak salah. Yang salah adalah sholat pakai bahasa Indonesia. Nah itu yang salah. Tapi sholat pakai sarung, pakai peci, pakai baju koko, menurut Ibnu Taimiyah itu yang sunnah. Kenapa? Yang ada gitu. Nah tidak boleh mengikuti Rasul tapi melanggar hadis. Satu kampung pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci, dia tampil pakai gamis, pakai peci putih, apa namanya? Dalam hadis tidak boleh memakai pakaian yang berbeda dengan daerahnya. Disebut pakaian syuhroh. Jadi kalau di kampung lihat dulu kiri kanan, ini biasa nggak kita pakai? Kalau enggak jangan, beli pakaian syuhroh. Dan Rasulullah melarang pakaian syuhroh. Yang kedua kata Rasulullah, alaikum bisawad al-a'zam, ikuti yang paling banyak gitu. Ikuti yang paling banyak. Jadi ketika pakai gamis tanya, ini karena mencintai Rasul karena memang, tanya saya. Jadi ada langkahnya sebetulnya, insya Allah nanti dalam pertemuan selanjutnya bagaimana konsep ittiba agar mendapat pahala gitu. Agar mendapat pahala. Hadirin makullah, yang tidak baik adalah, mencela ketika orang lain tidak melakukan. Tahu nggak sunnah nanti dulu? Yang namanya sunnah diantaranya bagi tiga. Sunnanul huda, kedua sunnanul zawaid. Sunnanul huda itu kalau ditinggalkan dicela. Sunnanul huda. Kalau sunan zawaid tidak dilakukan nggak boleh dicela. Yang terjadi seakan-akan kalau tidak pakai batik kayaknya. Saya pernah khutbah Jumat. Waktu itu memang nggak ada koko, yang ada koko tapi batik. Saya pakai, nggak boleh khutbah lagi udah. Di masjid namanya agak aneh, namanya Failaka di Palmerah sana. Jadi panitia itu rasanya, mungkin saya salah juga ya, karena memang kebiasaannya pakai koko putih gitu. Karena nggak ada waktu itu. Tapi sebetulnya secara hukum tidak bermasalah, gitu. Cuman hanya melanggar kebiasaan yang lainnya. Jadi dari makullah bedakan ini secara pembagian. Ada yang membagikan dalam kini Syarhut Talwih ala Taudih Limat Tangkih Litaftazani mengatakan sunan ada tiga. Sunanul huda. Apa sunanul huda? Kalau ditinggalkan makruh. Kemarin kurban sunanul huda. Ditinggalkan makruh. Jadi sunnah itu kalau sunanul huda ada dua, wajib atau sunnah muakkadah. Wajib atau sunnah muakkadah. Tidak dilakukan boleh dicela. Wa yujibu tarkuha isaatan wa karahatan. Jadi yang kedua di sini walakin di sini fahiyallati la yujibu tarkuha karaha. Kalau tidak dilakukan tidak ada karohah, tidak ada dicela, tidak ada nggak melakukan, nggak boleh yang ini. Tapi kalau dilakukan berpahala, seperti mengikuti Rasulullah dalam pakaian dengan niat tadi apa? Mencintai Rasul. Kemudian kalau ngelihat orang pakai batik, jangan menganggap lebih baik. Saya dong, nggak sama. Jadi yang nomor dua ini nggak boleh mengatakan tidak merasa lebih baik dan menganggap orang lain tercela karena nggak memakai. Gitu. Kalau yang ketiga disebut sunan wal zawaid, yang disebut an-nawafil wal mandubat, ditinggalkan memang tidak masalah dan tidak tercela. Beda dengan sunnah muakkadah. Kalau sunnah muakkadah itu ditinggalkan tercela. Hadirin makullah, dalam hal ini saya kira kita harus bijak menilai apa
atau bukan menilai, harus bijak memahami apa yang Rasulullah lakukan. Apa yang Rasulullah lakukan. Kapan bisa disebut sunnah dalam artian dikerjakan berpahala? Kalau makna sunnah adalah Rasulullah kerjakan, yang Rasulullah kerjakan itu mempunyai tiga hukum, baik wajib, sunnah atau mubah. Jadi tidak otomatis harus dilakukan. Ya, yang tidak baik adalah akhirnya kita sibuk dengan sesuatu yang disebut sunnah dalam artian Rasulullah melakukan, tapi konsentrasinya di masalah-masalah yang tadi. Kalaupun dikerjakan kita nggak dapat pahala. Dapat pahala aja dari sisi niat ittiba atau niat uswah hasanah. Lupa dengan yang diperintahkan gitu. Rasulullah menyuruh persatuan nggak? Menyuruh persatuan. Akhirnya sibuk dengan pakaian, persatuan kan menjadi salah gitu. Kayak tadi jelas sekali hadisnya, alaikum bisunnati, sunnah ya, sunnahnya Nabi itu berhubungan dengan ibadah. Wa sunnati khulafa'ir rasyidin, sunnah khulafa, yang lebih dekat maknanya makanan, pakaian atau politik. Politik. Coba antum cek hampir seluruh sahabat setelah Rasulullah meninggal, setelah Islam meluas, semua dari antara mereka kecuali sedikit menjadi pejabat publik. Menjadi pejabat publik. Kalau begitu makanya jangan nanti dulu. Politik itu alat. Alat itu tergantung dipakai untuk apa. Dipakai untuk ke neraka, ke neraka. Dipakai untuk ke surga gitu. Saya pernah dalam sebuah kesempatan, saya disuruh taujih kepada para anggota dewan dari sebuah partai. Saya bilang apa yang pas. Saya bawakan hadis. Di antaranya al-urafa'u finnar. Apa urafa? Yang ngurus urusan umat itu di neraka, termasuk ini saya bilang yang anggota dewan. Finnar katanya. Artinya berpotensi besar ke neraka. Walakin la budda minhu. Tapi nggak boleh ditinggalkan. Setelah selesai, diam semua, nggak ada yang nanya. Ada pertanyaan, diam. Kalau nggak digituin kan kasihan juga, nanti politik jadi ke neraka. Setelah ada ibu-ibu nanya, nangis ibu-ibu nanya, yang lain diam semua. Dia bilang, Ustaz, kalau saya nggak bertanya, saya nggak bisa tidur ini. Saya judulnya agar politik tidak menjadi jalan menuju neraka. Gitu. Tapi kata Rasulullah, walakin la budda minhu, tapi harus. Loh, gimana? Ya kerasa sekarang. Maka saya lebih berpendapat bahwa yang namanya sunnah itu lebih tepat dalam hal apa? Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Itu lebih tepat dalam kalimat sunnah. Kalimat sunnah itu lebih tepat. Maka jangan sampai pakaian gamis sunnah, jihad nggak sunnah gitu. Jihad sunnah nggak? Kedengeran nggak jihad sunnah? Yang kedengeran yang mana? Jenggot gitu kan. Saya kembali mengulang pertanyaan ini. Kalau menurut Ibnu Taimiyah, pakaian itu sesuai yang daerahnya masing-masing. Pakaiannya Erdogan sunnah nggak? Menurut Ibnu Taimiyah, pakaiannya Erdogan sunnah nggak? Walaupun pakai jas, walaupun pakai jasi, walaupun pakai celana kan itu. Nah. Tapi Erdogan melakukan sunnah yang lebih besar, yaitu apa? Sunnah yang lebih besar adalah musuh takut menghadapi Erdogan, seperti dulu musuh takut menghadap Rasulullah SAW. Ya, apa artinya Raja Arab pakai gamis, pakai jenggot, tapi datang Amerika, mangga. Saya kira nggak lebih sunnah itu. Jadi jangan sampai pemahaman sunnah dibawa ke yang sempit, sunnah yang besar-besar itu jadi hilang gitu. Jadi hilang. Saya mumpung 2024 masih lama, ya harus disadarkan dari sekarang gitu. Kenapa? Rugi kita. Kalau kembali kondisi seperti 2019 yang cuek, jadi lihat politik itu lihat saja. Kira-kira Islam ini yang lebih tepat dititipkan ke siapa? Itu aja selesai. Karena yang namanya perpolitikan itu antara dua, mau ke neraka mau ke surga gitu.
Kalau di Indonesia banyakannya kemana? Ya kita berharap ada orang yang mau memperjuangkan Islam ini melalui jalur politik. Kenapa? Karena yang menjadi masalah adalah indikasi kita kan gini, Imam Syafi'i mengatakan begini, Imam Syafi'i. Sebentar, nanti sebelum saya lanjutkan saya buka pertanyaan. Imam Syafi'i mengatakan begini, gini katanya. Untuk mengetahui kebenaran gampang. Lihat panah musuh diarahkan ke siapa gitu. Saya tanya, panah musuh itu diarahkan kepada muslim yang berpolitik atau muslim yang sibuk dengan sunnah yang ecek-ecek? Berarti yang benar yang mana? Jadi saya kira ya jangan tertipu dengan, kita bukan, sekali lagi, bukan masalah meremehkan sunnah, bukan, tapi masalahnya pahami dengan benar. Pahami dengan benar. Abu Bakar orang terbaik setelah Rasul, setelah para nabi kan? Berpolitik nggak? Berpolitik. Umar, Utsman, Ali. Ada sebuah kelompok ingin Indonesia bebas dari riba, nggak mau berpolitik. Ini bohong, sama dengan bohong. Bebasnya Indonesia dari riba dari sisi ekonomi atau dari sisi politik? Mala yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Nah itu. Nah, sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan? Kok tidak ada? Nah. Jadi terima kasih, insyaallah nanti kalau kita panjang umur dan kita ketemu lagi. Berarti punya saya yang salah. Kita akan membahas secara khusus apa itu ittiba. Dan saya nukilkan, kenapa ya, dari buku usul fikih banyak, cuman saya diantaranya saya nukilkan dari beberapa buku dari Ibnu Taimiyah. Apa sih ittiba gitu? Apa sih ittiba? Nah, dan Ibnu Taimiyah adalah pemimpin jihad di zamannya. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.